Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kali ini saya akan membagikan sebuah video, dan video ini sebuah cerita seorang ahli fikih dan hadis yang ketika itu beliau naik haji. Beliau naik haji itu berbarengan dari seluruh penjuru dunia yang mungkin jumlahnya ribuan. Nah, pada saat itu ketika selesai prosesi ibadah haji, beliau istirahat, tertidur pulas sekali hingga tidur tuh lelap, enak gitu tidur itu. Karena lelapnya beliau ini lantas bermimpi. Mimpi beliau itu ada dua orang malaikat sedang berbincang-bincang mengenai orang yang naik haji yang hampir keseluruhannya itu tidak mabrur. Kaget beliau ini, Masya Allah, sekian ribu tidak ada yang mabrur. Lantas beliau melanjutkan pendengaran dua malaikat ini. Hanya satu orang yang mabrur, walaupun dia tidak berangkat naik haji. Kaget dia, lantas terbangun. Beliau terbangun. Nah, beliau ini namanya yang bermimpi ini itu Abdurrahman, kalau nggak salah Abdurrahman Abdullah ibnu al Mubarak. Nah, dalam mimpi itu ya beliau ketemu dua malaikat itu. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi ya? Oh, beliau terbangun. Ketika dia terbangun, lantas dia termenung sejenak, memikirkan, merenungkan dari mimpi yang dia alami barusan tadi itu. Lantas dia ingat siapa nama orang itu. Setelah dia ingat-ingat, oh, dia rupanya mengingat nama orang yang hanya satu orang yang mabrur, tetapi dia tidak melakukan naik haji. Kalau nggak salah waktu itu dia mengingat-ingat namanya itu Ali bin Abdul Muwakaf. Kalau nggak salah Ali bin Abdul Muwakaf itu nama orang tersebut yang dianggap itu dia tidak naik haji, tetapi dia mabrur, naik hajinya itu mabrur. Masya Allah. Lantas dia bergegas mencari seorang pria tadi. Apa sih yang dia lakuin kok dia bisa tidak naik haji tetapi dia haji mabrur? Apa yang dia lakukan? Lantas dia pergi ke daerah Damaskus, karena si Ali ini tinggalnya di Damaskus, di kota Damaskus, daerah pinggiran. Lantas dia bergegas mencari ke sana. Dia cari ke sana ke sini, akhirnya dia menemukan. Ternyata Masya Allah, si Ali ini adalah seorang tukang sol sepatu yang hidupnya sederhana. Lantas dia bertanya, apakah kamu yang bernama Ali? Betul, Pak. Lantas dikaget, kamu inilah orang yang dari 600.000, kalau nggak salah waktu itu 600.000 orang dari seluruh penjuru dunia yang naik haji, tetapi hanya kamu yang hajinya mabrur. Lantas kaget si Ali itu kaget. Ali kaget,
Lawong saya tidak ngapa-ngapain kok, saya dibilang haji mabrur, kata dia. Saya tidak naik haji pak, kata si Ali. Saya tidak naik haji. Kenapa bapak mengatakan saya ini telah berangkat naik haji? Saya belum, rencana saya tahun ini saya naik haji, kata dia. Tetapi kenapa pak, kata si Abdurrahman tadi, uang saya tidak cukup, waktu itu tidak cukup. Nah jadi pas kebetulan, kata Ali ini, kata si Ali, saya bertahun-tahun itu mengumpulkan uang, menabung. Istilahnya kalau di Indonesia itu 1000 2000 dia nabung, itu 1000 2000 sekian puluh tahun dia kumpulin sama dia untuk berangkat naik haji. Tahun ini dia naik haji, rencana itu tahun ini naik haji. Lantas apa yang kamu lakukan, kata dia, apa yang kamu kerjakan, kok kamu tidak bisa naik haji itu kenapa, kata dia. Dia bercerita, si Ali ini bercerita, dia adalah tukang sol sepatu, asli tukang sol sepatu yang rumahnya pun sederhana, berpakaian pun sangat sederhana, dia tidak seperti orang-orang. Nah, jadi ketika itu, kata Ali, istri saya sedang hamil, sedang ngidam berapa bulan gitu. Terus dia mencium aroma itu seperti aroma, mungkin kalau di kita itu aroma semur kambing apa ayam gitu kan. Lantas dia nyium bau itu mau. Lantas aku cari, kata si Ali nih, cari sama si Ali, aroma itu berasal dari rumah siapa gitu loh. Akhirnya ketemu, masya Allah. Jadi aroma itu berasal dari rumah seorang janda yang anaknya sangat banyak, anaknya itu ada 6, dan rumahnya pun sudah merubuh, reot rumahnya itu. Lantas saya masuk, kata si Ali, dia meminta, Bu, bolehkah saya meminta makanan ibu ini untuk istri saya yang sedang ngidam. Lantas ibu janda ini yang sedang masak ini itu melongo, dia tidak menjawab untuk beberapa saat. Lantas dia menjawab, maaf pak, kata si janda nih, maaf pak, kata dia, makanan ini tidak halal buat kamu, tapi bukan, waktu itu begini, kata dia, makanan ini halal buat aku tetapi haram buat bapak, katanya. Kaget dia, kenapa bu bisa begitu? Lantas ibu ini bilang, saya memasak daging ini, kalau di kita itu seperti kambing lah, saya memasak daging kambing ini mendapatkannya dari tong sampah, dan ini sudah bangkek saya masak karena kami tidak mempunyai apa-apa, anak saya 6. Langsung si Ali ini terenyuh, tidak banyak bertanya si Ali. Lantas dia pulang ke rumah, dia masak sendiri, masakan yang enak, halal, dan aromanya lebih mantap, lebih enak mungkin ya, seperti itulah, lebih enak. Lantas dia berikan kepada ibu janda tadi itu, dia diberikan kepada ibu itu. Lantas uang tabungan untuk naik haji itu diberikan semua ke si janda ini, diberikan semua, masya Allah, diberikan semua ke beliau. Lantas dia berterima kasih, kata si ibu janda ini, karena dia mungkin saking sedihnya si Ali melihat rumah yang reot, anak 6, tidak mempunyai apa-apa itu loh. Jadi akhirnya uang untuk naik haji si Ali ini diberikan ke ibu janda tadi itu. Kaget si Abdurrahman ini kaget. Abdurrahman Ibnu Al-Mubarak ini sangat kaget sekali. Masya Allah, kata dia, ini yang kamu lakukan, katanya, pantas kamu ini tidak naik haji tetapi kamu
jadi haji mabrur. Subhanallah, Masya Allah, dia langsung menangis terseduh-seduh. Ibnunya terseduh-seduh melihat kelakuan Ali ini, begitu mulianya anak ini, kata dia. Maksud saya di sini ada sebuah gambaran bahwa hidup itu tidak perlu apa ya namanya, tidak perlu yang bermewah-mewah lah. Artinya sekalipun kita mewah, ingat sama kanan kiri, ingat sama tetangga, orang susah. Jangan kita ini hidup itu seperti apa ya, seperti dunia ini punya kita gitu loh, tidak memikirkan orang lain, si A, si B, si C. Apa namanya ya, ngikutin hawa nafsu gitu loh. Jadi itu tidak boleh, kalau yang saya pernah baca itu tidak boleh. Jadi kalau bisa sih kita semua seperti si Ali. Masya Allah. Kira-kira ini sedikit guyon cerita, tapi emang bermanfaat loh cerita ini, sangat bermanfaat sekali ini. Dan saya pun membaca kisah ini atau mendengar kisah ini pun agak gimana ya, agak sedih gitu loh, sangat sedih gitu. Masya Allah. Oke, semoga kita semua seperti si Ali ini, dan kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup tidak masing-masing, kita hidup jangan saling sikut menyikut. Marilah kita hidup saling berpelukan, bergandengan tangan, tidak iri, tidak dengki terhadap sesama. Oke lah, kita rubah yang istilahnya kita ibaratnya masih gajul, masih nakal, dirubah sedikit-sedikit gitu loh. Oke, yang buat mendengarkan video ini, salam sejahtera buat kita yang berbuat kebajikan. Bravo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.